Selamat pagi Dewan Juri dan Civitas Akademik yang terhormat. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1 dengan konteks mosi. Pemerintah akan mengkriminalisasikan gerakan atau kelompok anti vaksin. Kriminalisasi adalah sebuah proses yang terdapat sebuah perubahan pada individu ataupun sekelompok orang yang perilakunya dalam bentuk penjahat. Anti vaksin adalah tindakan yang menolak adanya penyuntikan vaksin dengan berbagai alasan tertentu. Gerakan anti vaksin sudah muncul semenjak vaksin diciptakan, meskipun konsensus ilmiah menunjukkan bahwa vaksin aman dan efektif. Gerakan anti vaksin sangat merugikan masyarakat, di mana dengan mereka menolak dengan berbagai alasan tertentu, maka mereka tidak memikirkan bagaimana masyarakat akan terkena dampaknya. Sementara vaksin sudah teruji klinis dan lulus BPOM. Seperti yang kita ketahui, pemerintah terlebih dahulu untuk menguji vaksin dengan menyuntikkannya di tubuh. Nah, kita sebagai masyarakat harus bisa dan percaya bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi adanya COVID-19. Riset membuktikan jumlah kasus di Indonesia meningkat. Per hari bisa mencapai 1.000 kasus. Dengan adanya kasus ini, gerakan anti vaksin dan penolakan anti vaksin sangat-sangat berpengaruh besar bagi masyarakat di sekitar. Karena jika mereka dibiarkan berkeliaran, maka penyebaran COVID-19 akan semakin banyak, yang mengakibatkan COVID-19 akan semakin meningkat. Saya akan masuk ke dalam dua poin argumen saya. Yang pertama, mengkriminalisasikan itu dalam bentuk apa? Kita bisa mengkriminalisasikan dalam bentuk hukuman penjara 1-2 tahun atau denda. Nah, efek jera apa yang diberikan kepada anti vaksin? Yaitu mereka akan jera untuk menolak adanya vaksin. Dan mereka lama-kelamaan akan luluh dan mau divaksin. Sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin menurun. Nah, yang kedua, kenapa harus dikriminalisasikan? Karena seperti yang saya bilang, banyak masyarakat yang masih tidak tahu apa pentingnya vaksin COVID-19. Dengan mereka menolak, mereka akan mengganggu hak hidup orang banyak dengan sehat. Kenapa? Balik lagi ke situasi sekarang, di mana COVID-19 semakin mengglobal. COVID-19 akan terus meningkat jika tidak ada kesadaran antara masyarakat atau kelompok masyarakat untuk melakukan hidup sehat dan mematuhi protokol pemerintah. Dengan mereka menolak vaksin COVID-19, maka banyak dampak buruk bagi masyarakat di sekitarnya. Di mana kita sudah berupaya untuk membuat pandemi agar cepat berakhir, maka mereka menolak. Lama-kelamaan, jika mereka terus menolak, maka penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Dampak kriminalisasi COVID-19 ke depannya. Dampaknya adalah banyak masyarakat yang akan terkena jika mereka tidak mau ataupun menolak divaksin. Masyarakat akan banyak terkena virus COVID-19. Akibatnya
meningkatnya virus COVID-19 dan Indonesia bisa menjadi salah satu penyebaran virus COVID-19 yang semakin lama meningkat. Nah, apa manfaat vaksin yang bisa kita ketahui? Manfaat vaksin sangat banyak, terutama bagi kesehatan kita, yaitu sebagai untuk kekebalan tubuh kita, dan juga membangun dengan kita melakukan vaksin dan makin lama virus COVID-19 menurun, maka pembangunan ekonomi dan sosial akan semakin lebih cepat. Nah, pariwisata juga bisa dibangkitkan kembali. Seperti yang kita ketahui, pariwisata di Indonesia semakin lama semakin menurun. Banyak tempat-tempat pariwisata yang tidak dibuka lagi akibat meningkatnya virus COVID-19. Contoh virus COVID-19 yang sangat menyebar, yaitu COVID-19 melalui flu, yang cepat menyebar melalui umum dan tidak bisa terkontrol. Oleh karena itu, kewajiban vaksin harus dilakukan oleh masyarakat dan tidak boleh adanya penawaran dari masyarakat tersebut. Apa dampak kriminalisasi bagi masyarakat? Yaitu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Masyarakat lebih tenang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.